batu-batu dikumpulkan terus. Kopi lek Win. Kopi Bung. Kopi. Channel bersenang-senang dan utak-atik dunia seputar arkeologi dan budaya. Lanjut! Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Jaga Segara, channel Jaga Budaya. Saat ini saya sekarang ada di Kompleks Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang. Bagaimana kondisi dan kabar terakhir dari Candi Gedong Songo ini? Simak berikut. Sahabat Jaga Budaya, Candi Gedong Songo ini dilaporkan oleh Stanford Raffles pada tahun 1817 dalam buku The History of Java dengan nama Gedong Pitu, karena pada saat ditemukan berjumlah 7 bangunan. Dan pada tahun 1908 Van Steenkorenveld juga melakukan penelitian dan menemukan lagi 2 kelompok bangunan, sehingga dinamakan dengan Candi Gedong Songo. Kawasan Candi Gedong Songo ini terletak pada ketinggian 1.200 sampai 1.400 meter dari permukaan air laut di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, dan di Desa Jebelan, Kecamatan Sumawono, di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Oke teman-teman semuanya, saya sekarang berada di Candi Gedong 2, mau mencoba masuk. Namun sayangnya pada saat ini kita sudah tidak bisa lagi menjumpai isi di bilik ruang Candi Gedong Songo ini ya. Begitu juga bisa kita lihat di dinding relung sisi luar, kita juga sudah tidak bisa melihat adanya arca lagi ya. Biasanya di situ diisi dengan arca-arca Parswa Dewata. Namun tidak perlu kecewa teman-teman semuanya, karena di lingkungan Gedong Songo ini suasananya sangat indah dengan pegunungan yang hijau, udara yang sejuk, sehingga kita bisa mengapresiasi keberadaan candi ini ya, karena candi dahulu dibangun beserta dengan lingkungannya. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke Candi Gedong 3 yang sudah tampak di sana, tentunya dengan jalan yang juga lumayan semakin lama akan semakin menanjak. Percandian di Gedong Songo ini memiliki karakter yang khas ya, karena masing-masing candi Gedong 1, 2, 3, 4, dan 5 memiliki ketinggian yang berbeda-beda ya, semakin ke belakang semakin tinggi. Keunikan lainnya adalah bahwa masing-masing kelompok candi ini berdiri pada sebuah bukit ya teman-teman. Bisa kita lihat itu adalah Candi Gedong 2, dilihat dari arah menuju Candi Gedong 3. Saat ini saya merasa beruntung karena cuaca sangat cerah, meskipun panas namun hawanya dingin, sehingga sangat recommended untuk wisata sejarah dan wisata alam. Jangan lupa teman-teman, dan nanti saya akan memperlihatkan 3 situs lagi atau 3 reruntuhan candi yang mungkin teman-teman yang sudah pernah kesini namun belum pernah melihat lokasi ini. Kita sekarang sudah sampai di Candi Gedong 3 teman-teman, dan kita akan dapat menjumpai 3 bangunan candi, dan salah satunya nanti kita akan dapat menyaksikan arca Parswa Dewata. Dan ini adalah penampilan candi induknya, bisa kita lihat di sini, dan di depannya terdapat candi, bangunan candi yang mengingatkan seperti Candi Semar di Dieng. Selain itu kondisi batu di Candi Gedong Songo ini sebagian mengalami aus ya, diduga karena cuaca panas dingin dan adanya gas belerang, meskipun secara berkala dilakukan upaya konservasi.
Tampak berada di kanan kiri pintu adalah relief arca Mahakala dan Nandiswara. Masuk ya. Pada Candi Gedong 3 ini kita bisa melihat arca Parswa Dewata atau dewa-dewa pendamping Siwa seperti Agastya, Ganesha, dan Durga. Ini adalah arca Agastya yang berada di dinding luar sisi selatan. Dan ini adalah arca Ganesha dengan posisi duduk Utkutikasana. Dari Gedong 3 ini kita juga bisa melihat suasana dari kejauhan Candi Gedong 4, teman-teman semuanya. Dan dari Candi Gedong 3 ini pun kita bisa melihat semburan gas bumi ya teman-teman, nanti kita juga akan ke sana. Dan dari sini adalah spot yang sering dipakai untuk berfoto ya. Karena kita bisa melihat Candi Gedong 3 secara utuh dan dengan latar belakang pemandangan yang indah di belakangnya. Oke teman-teman, mari kita menuju ke semburan gas bumi. Dari sini sudah sangat terasa baunya menyengat ya, bau berupa gas belerang. Kita menuju ke Candi 4 teman-teman semuanya. Perjalanan yang sangat mengasihkan. Perjalanan dari Gedong 3 ke Gedong 4 ini lumayan jauh ya, namun jangan khawatir karena tidak akan terasa, karena kita akan disuguhi dengan hijau-hijau daun dengan hawa yang sejuk. Dan ini kita sudah sampai di Candi Gedong 4. Candi Gedong 4 ini terdiri dari 3 kelompok bangunan teman-teman. Ini kelompok lainnya bisa kita lihat, mari kita dekati. Di sini masih ada struktur yang masih in situ, namun kondisinya sudah melesak pada bagian bawahnya ya, bisa kita lihat di sini. Dan di kejauhan sana juga tampak kelompok Candi 4 yang sudah berhasil dipugar oleh BPJB Jawa Tengah. Dan dari Candi Gedong 4 ini kita juga bisa melihat Candi Gedong 5 di kejauhan sana ya, yang posisinya lebih tinggi. Baik teman-teman, seperti janji saya tadi, saya akan menunjukkan 3 reruntuhan dari Candi Gedong Songo ini yang mungkin teman-teman belum sempat menyaksikannya. Dan untuk mencapai lokasi kita hanya dapat melalui jalan setapak ya, yang di kanan kirinya terdapat pepohonan yang cukup lebat. Dan ini kalau menurut saya sudah cukup membuat napas terengah-engah teman-teman.
Dan ini adalah wujud reruntuhannya pada saat ditemukan ini. Bebatuan ini merupakan komponen candi yang berserakan, kemudian ini ditata ulang supaya menjadi rapi. Dan kalau melihat dari jenis komponennya, ini sudah mewakili ada bagian kaki, tubuh, dan bagian atap, namun secara jumlah sisa kurang. Baik, dilanjut ya, kita ke lokasi reruntuhan yang kedua. Selamat menikmati perjalanannya. Ini di sini memang pemandangannya menurut saya cukup mengasihkan. Dan ini diperkirakan pada ketinggian 1300 meter dari permukaan air laut. Saat ini saya bersama dengan teknisi pelestari Candi Gedong Songo yang berada di depan saya itu, yaitu Mas Ngatno. Mas Ngatno ini tentunya sudah mengetahui lika-liku selak beluk selak tentang lokasi ini ya, sehingga bisa lancar menuju lokasi-lokasi yang dituju. Dan kurang lebih perjalanan 10 menit kita sudah sampai di tujuan ya. Ini gimana? Tingginya berapa, Pak Ngatno? Ini sekitar 1400-an. Ya. Sudah lama, sudah ada. Cuma kan dulu menyebar, akhirnya dikumpul sama teman-teman sini. Termasuk yang di sini ini dikumpulkan. Karena waktu membuka sambil membersihkan kan nemu batu-batu dikumpulkan terus. Kali ya batu-batu. Ada hal yang menarik di sini selain di Candi Gedong 3 tadi ya. Di sini saya melihat adanya bagian atap atau puncak candi yang bentuknya mirip dengan di Candi Dieng modelnya. Dan lokasi reruntuhan ini juga berada di atas bukit kecil ya, seperti halnya pada Candi Gedong 1 sampai 5. Teman-teman, kita lanjut ke reruntuhan ketiga ya. Lanjut. Dan dari reruntuhan kedua ke reruntuhan ketiga ini memakan waktu untuk jalan kaki selama 10 menit kurang lebih ya. Rupanya reruntuhan yang ketiga ini berupa bagian atap ya atau puncak candi, dan ini juga ditemukan di gundukan atau bukit kecil ya. Dari Bali, waktu kadang kita sebentar untuk tamu ritual, saya mengatakan bahwa yang Candi 4 itu adalah sebagai miniatur dari watak Candi Gedong Songo. Karena yang di Candi 4 itu yang ada 9 candinya, yang di Candi 4 itu ada 9 candi. Oke teman-teman semuanya, itu tadi 3 reruntuhan yang memang merupakan bagian atau komponen dari suatu bangunan candi. Dan mari kita lanjutkan untuk menuju ke Candi Gedong 5 ya. Ini rupanya kita melewati ke perkebunan kopi milik atau ini di lahan perhutani ya. Kopi lagi. Bagi saya ini perjalanan yang sangat eksotis ya, setelah kita melewati di rerumputan di Bulukar, langsung suasananya terbuka dan kita dihadapkan dengan perkebunan kopi.
rupanya perjalanan tadi kita tembus pada area lapangan ya, yang berada di antara Candi Gedong 4 dan Candi Gedong 5. Dan itu adalah Candi Gedong 4 yang tadi kita sudah kunjungi ya. Dan ini teman-teman, kita sudah sampai di Candi Gedong 5, candi yang letaknya paling tinggi di antara keempat candi lainnya. Sahabat Jaga Budaya, temuan-temuan arkeologis di bawah puncak Gunung Ungaran yang salah satunya adalah Percandian Gedong Songo yang tentunya beserta lanskapnya meninggalkan makna dan pesan untuk kita semua. Gunung merupakan lanskap alam yang telah dikenal memiliki nilai sakral dalam berbagai peradaban dunia. Gunung ini menjadi manifestasi sebagai tempat paling suci yang berhubungan dengan mitos dan kepercayaan dari masa prasejarah hingga masa klasik, atau mungkin bahkan sampai saat ini, sehingga dijadikan sebagai lokasi ziarah, meditasi, dan ritus tertentu. Selain itu, gunung juga sering diasosiasikan dan dimanifestasikan dalam bentuk bangunan atau objek sakral seperti halnya candi. Sahabat Jaga Budaya, jika dimaknai secara imajiner, Gunung Ungaran terdiri dari puncak, lereng, dan kaki Gunung Ungaran. Jika diamati lanskap dan tata ruangnya, Percandian Gedong Songo dibangun masing-masing di atas bukit kecil, dan di dalam lanskap tersebut, dari Candi Gedong 1 sampai Gedong 5, semakin ke belakang semakin tinggi kedudukan han candinya. Di sisi lain, bangunan candi juga memiliki susunan sebagai kaki, tubuh, dan puncak candi. Sahabat Jaga Budaya, gunung, lanskap, dan susunan bangunan candi ketiganya memiliki susunan bawah, tengah, dan atas. Apakah ini merupakan konsep triloka yang menggambarkan dunia bawah, tengah, dan atas, atau yang sering disebut dengan Burloka, Buwarloka, dan Swarloka? Sahabat semuanya, dari lanskap Gedong Songo kita dapat belajar bahwa nenek moyang kita telah mempertimbangkan etis dan etik, perilaku dan akhlak pada alam dan leluhur. Oleh karena itu, sahabat Jaga Budaya, mari kita jaga lingkungan kita, jaga budaya kita, dan jaga martabat leluhur kita untuk kemajuan Indonesia.